Terjemahan memulai dengan membaca dan memahami konteks serta gaya bahasa dalam teks asli. Mereka juga mencari informasi tambahan tentang topik pendidikan untuk menguasai konten dengan baik sebelum melakukan terjemahan. Baru yang kedua, analisis. Analisis itu penerjemahan memecah teks asli menjadi glosa dan prosa dan kata-kata untuk memahami struktur kalimat dan hubungan antar bagian teks. Yang ketiga, understanding. Understanding itu artinya pemahaman. Jadi penerjemahan mencoba memahami apa yang mau kita terjemahkan dan harus memastikan bahwa mereka memahami dengan benar pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Dan keempat, terminologi. Terminologi itu penggunaan terminologi itu penerjemahan melakukan riset menemukan istilah dan frasa yang sesuai dengan setara dalam bahasa Indonesia dan menggantikan istilah bahasa Inggris yang digunakan dalam teks tersebut. Dan kelima, extraction. Extraction itu penerjemahan membuat struktur baru dalam bahasa Indonesia setelah memisahkan teks secara struktural dan semantik. Mereka juga memperhatikan aturan tata bahasa dan gaya bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, checking. Checking itu pengecekan. Setelah selesai menerjemahkan, penerjemahan melakukan pengecekan secara mandiri dan menemukan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan dan konsistensi teknologi dalam terjemahan tersebut. Yang terakhir, discussion. Discussion itu terjemahan yang telah diselesaikan kemudian disajikan kepada sejumlah orang seperti editor dan publik untuk menekan masukan, kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas terjemahan tersebut sebelum dipublikasikan secara resmi. Baru menurut NIDA ada 3, analisis, inquiry, dan restoratif. Jadi menurut NIDA itu terdapat 3 langkah proses penerjemahan. Pertamanya analisis. Pada langkah ini, penerjemahan melakukan analisis terhadap teks tersebut dan memahami struktur kalimat, makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua itu transferring. Setelah melakukan analisis, penerjemahan kemudian melakukan pemindahan makna dari bahasa sumber ke bahasa target. Dan mereka mencari ekivalen yang sesuai dengan tepat dalam bahasa target dan menemukan makna yang disamakan dengan teks aslinya. Dan terakhir, restoring. Restoring itu tahap terakhir dalam restorisasi di mana penerjemahan membuat struktur baru dalam bahasa target yang sesuai dengan aturan kata dan konvensi bahasa yang diinginkan dalam bahasa target. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terjemahan memiliki kelancaran dan kejelasan yang dibutuhkan dalam bahasa target. Sekian, saya kembalikan ke For Nadira, the next session is I will give you 5 questions and you must answer. Is how many steps are in the translation process according to Ronald Radken? Please raise your hand. There are 7 steps that Ronald gave to translate. Yeah, alright, it's correct. There are 3 steps in translation process according to Ronald Radken. Who wants for yes? According to Ronald tadi ya, 3 steps in translation process. For the first is tuning, analysis, and understanding. The third question is what does mean tuning in step translation process? Who wanna answer? For the first is tuning means the translation try to get the context of the text, the language style, and understand it. It can be done through reading and digging information in discussion as much as you can about the content and context. Thank you. Question is how many steps are there in
the translation process according to NIDA? Please mention him. There are 3 steps in translating process according to NIDA. Mention, please. Analysis, transferring, and restructuring. Right, correct. Give applause for this. And the last question, find the steps transferring according NIDA. Once, please raise your hand. It means the translator examines the grammatical relationship and word meanings of the source text or ST and target text or TT to understand the semantic structure of both language. Jadi kami ngambil freelance nama webnya itu project ID. Jadi step-stepnya itu bisa kita lihat aja dari sini. Oke, untuk mempersingkat waktunya, jadi step pertama itu kita searching aja di Google project.id.com. Nah, nanti akan ada di sini. Kita biasanya daftar dulu, kan bisa daftar pakai email. Habis itu nanti setelah daftar, nanti halaman webnya itu bakal kayak gini. Dan di browse project ini nanti kita bakal cari Translation. ya translator. Nah, karena fokus kita mau nge-translate gitu. Jadi kita nanti cari di browse project ini freelance-nya itu buat terjemahin. Nah, kenapa kami pilih translate ini daripada kenapa kami pilih web ini daripada web yang lain? Karena kalau web ini biasanya itu lebih khusus ke bahasa Inggrisnya, translate itu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi web ini freelance-nya orang Indonesia gitu, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan freelance-nya orang-orang luar juga. Jadi kalau freelance translate-nya itu untuk bahasa Inggrisnya kan kita lebih gampang gitu kan. Nah, jadi kami udah masukin. Jadi ini hasil yang pertama yang kami kerjakan. Kami mentranslator CV dari luar dan income-nya kami tentukan ke harga 55.000. Jadi ini contoh CV-nya. Jadi kami mencari yang dari pencarian. Jadi kami dapat dari jasa transkrip CV dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Setelah itu kami masukin ke webnya dan budget yang kami incar itu sekitar 55.000, tapi bisa dari 50.000 sampai 70.000. Alright guys, that's all about presentation our material. Sorry for our mistake and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.